Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jak Profesor. Ya, apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Rekan-rekan semuanya, ya, di video kali ini kita akan bahas ya, khususnya kita akan mengkomparasikan antara regulasi yang baru dan regulasi yang lama, ya, khususnya terkait dengan angka prestasi dosen ya 2026. Jadi angka prestasi dosen ini berubah drastis ya rekan-rekan semuanya. Jadi kita memahami bagaimana perubahan regulasi terbaru ya dalam penilaian angka kredit prestasi dosen untuk kenaikan jabatan akademik agar rekan-rekan dosen ya bisa fokus ya pada angka prestasi yang diakui di regulasi yang baru ya, dan mungkin mulai meninggalkan ya secara bertahap ya mengenai ya penelitian atau angka yang tidak diakui di regulasi yang baru ya, tapi diakuinya di regulasi yang lama. Nah, rekan semuanya, untuk Bapak Ibu semuanya ya, jadi regulasi yang kita maksud ya dalam video ini adalah kalau regulasi yang lama itu mengacunya di Kepmen 63 ya tahun 2025. Regulasi sebelumnya yang menjadi acuan penilaian angka prestasi dosen sebelum adanya pembaruan ketentuan terbaru. Nah, ketentuan yang terbaru kita mengacu di Kepmen 39 tahun 2026. Jadi regulasi yang terbaru menggantikan ketentuan yang lama dengan sejumlah perubahan signifikan. Nah, yang ingin kita tekankan adalah teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa memahami perubahan signifikannya itu seperti apa. Ya, sehingga nanti kita bisa fokus saja. Ya, fokus kepada angka prestasi yang diakui di regulasi yang baru. Ya, nanti karena kalau kita sudah publish ya, mungkin yang sebelum-sebelumnya yang sudah publish ya, kita tidak bisa melakukan perubahan atau restriction karena sudah publish ya, tetapi untuk yang akan datang ya kita akan menyusun paper ya, kemudian kita akan melakukan submit di jurnal ya, dan publikasi di jurnal ya, kita memilih jurnal-jurnal atau mungkin proceeding yang diakui ya di dalam Kepmen ini ya, di Kepmen yang terbaru ini. Nah, yang kita bahas pertama ya, untuk perubahan signifikannya adalah pada karil untuk pemenuhan syarat khusus. Nah, kita mengacu di Kepmendikbud nomor 39 tahun 2026, di mana yang pertama ini terkait dengan larangan penulis tunggal. Nah, ini bicaranya di syarat khusus ya, bukan bicaranya di angka prestasi secara umum, tapi hanya untuk yang syarat khusus. Jadi karya ilmiah tidak boleh dipublikasikan ya dengan penulis tunggal, itu pemenuhan syarat khusus. Nah, meskipun ini ada kontroversi ya, berkaitan dengan ketentuan ini ya, karena kita sudah publish ya misalnya di Scopus ya di kuartil 1 atau kuartil 2, tetapi statusnya hanya penulis tunggal ya, sehingga tidak diakui sebagai syarat khusus. Nah, ini juga ya dampaknya yang merugikan bagi teman-teman dosen ya. Ya, tapi memang kalau ini belum ada perubahan ya, nah teman-teman semuanya yang nanti akan melakukan proses pengajuan ya, atau sedang mempersiapkan untuk melakukan pengajuan ya CAD, maka hendaknya berkolaborasi dengan penulis yang lain ya. Jadi sebagai penulis pertama yang diakui adalah sebagai penulis pertama dan corresponding author. Nah, itu yang pertama, larangan penulis tunggal. Nah, kemudian juga pembatasan afiliasi penerbit ya, penerbit jurnal tidak boleh berafiliasi dengan PT asal dosen bersangkutan. Kalau regulasi yang lama dulu masih memperbolehkan untuk yang pengajuan ke AA, kan untuk pengangkatan pertama KA juga masih ada artikel syarat khusus AA maupun lektor ya, itu masih bisa ya untuk syarat khusus. Tapi kalau lektor kepala dan profesor memang sama dengan regulasi yang baru ini ya, tidak boleh di PT asal. Nah, ini semuanya di regulasi terbaru ini ya, pengajuan kenaikan dari AA ke lektor
dari lektor ke profesor itu semuanya ya tidak boleh ya penerbit jurnal itu berafiliasi dengan PT asal. Nah, sehingga teman-teman semuanya kalau untuk misalnya yang lektor ya ini sekarang sedang asisten ahli mau mengajukan ke lektor ya fokus untuk menjadikan artikel syarat khususnya adalah yang bukan dari PT asal. Nah, kemudian secara tegas juga di regulasi yang baru ini batas waktu 6 bulan sebelum TMT di karya yang dipublikasikan 6 bulan. Di 6 bulan sebelum TMT JAD terakhir diakui akannya, diakui dalam rangka untuk menghitung baik itu angka prestasi ya maupun proporsi. Ya proporsi penelitian dihitung ya. Namun tidak bisa digunakan untuk syarat khusus. Jadi misalnya kalau sebelum TMT, 1 bulan sebelum TMT, 2 bulan sebelum TMT masih bisa. Nanti by sistem desister itu, kalau Bapak Ibu sekalian itu akan bisa dihitung ya. Jadi 6 bulan sebelumnya, otomatis sistem itu akan menarik data 6 bulan sebelum TMT dari publikasi artikel yang kita lakukan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah batas maksimum 6 tahun. Nah, karya ilmiah harus terpublikasi selambat-lambatnya 6 tahun sebelum periode pengajuan kenaikan jabatan akademik berikutnya. Nah, ini juga ini regulasi yang sebelumnya di Kepmen 63 belum ada, jadi regulasi yang terbaru untuk pengajuan ke lektor dan pengajuan ke lektor kepala. Ini juga disyaratkan 6 tahun ya sebelum periode pengajuan. Jadi kalau sekarang periode pengajuannya di tahun 2026 ya berarti paling lambat 6 tahun ya sebelumnya. Jadi 2020 ya 2020, 2021 itu masih bisa. Tapi kalau sudah melewati itu ya 2019, 2018 dan seterusnya maka sudah lewat itu ya 6 tahun. Nah, kemudian bagaimana perubahan ketentuan angka kredit syarat khusus dan juga proporsi. Syarat khusus dan IKD. Tidak ada syarat khusus ya untuk pengajuan jabatan pertama kali sebagai asisten ahli, tidak ada syarat khusus. Namun persyaratan IKD ya yaitu kinerja penelitian, indikator kinerja dosen itu masih harus dipenuhi. Nanti memilih dari kinerja penelitian ya dan pengabdian masyarakat, nah, dan kinerja pengajaran, nah itu bisa tetap harus dipenuhi untuk yang AA, tapi tidak ada syarat khusus. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk angka monograf ya, nah ini yang harus dipahami juga oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk monograf ya sekarang di regulasi yang terbaru itu disamakan ya. Jadi disamakan angka kreditnya ya antara monograf dengan referensi ya, buku referensi. Jadi AK-nya sama 40 AK. Ini yang perbedaan ya. Kalau di regulasi yang lama di Kepmen 63 itu hanya diakui 20 AK. Jadi kalau yang lama itu AK monografnya 20, AK referensinya 40. Sekarang di regulasi yang terbaru disamakan, setara dengan buku referensi. Kemudian yang berikutnya ada jurnal non-Sinta. Kalau yang di ketentuan yang lama ya, jadi jurnal nasional biasa yang tidak terakreditasi itu proporsinya 25%. Ya, proporsinya 25%. Ya dari kebutuhan angka penelitian. Ya dari proporsi angka penelitian. Nah, itu dari kebutuhan angka penelitian. Jadi 25% kalau yang lama, dan yang baru sekarang hanya 10%. Jadi hanya 10%. Nah, ini jadi lebih sedikit sekarang untuk yang jurnal nasional tidak terakreditasi. Jadi misalnya kalau dari lektor ya pengajuan ke lektor dari AA 200 ya misalnya dari AA 150 ya ke lektor atau dari lektor ya misalnya dari lektor 200 ke lektor kepala 400 itu kan dibutuhkan 200 ya, dibutuhkan 200 AK. Nah, kalau untuk AK penelitian ke lektor kepala kan 40%. Di 40% ya dikalikan 200 ya.
Jadi 80. Nah, 80 itu berarti 8 maksimal ya 8 AK ya untuk jurnal non sintanya. Maksimal 8 AK. Itu yang dari lektor 200 ke lektor kepala 400. Nah, kemudian untuk koran ya atau majalah populer ya, itu kalau yang lama itu dihargai ya, yang lama itu dihargai 1 AK saja, tapi kalau yang baru ada naikkan ya, yaitu 2 AK. Tapi koran atau majalah populer yang relevan ya, nanti yang relevan dengan bidang kepakaran kita. Nah, itu kemudian, nah ini yang berkaitan dengan jurnal internasional bereputasi. Kalau tadi ada perbedaan monograf, ya jurnal non sinta, ya, dan juga koran atau majalah populer. Nah, ini perbedaan yang lain terkait dengan angka maksimumnya untuk jurnal internasional bereputasi. Di artikel di jurnal internasional bereputasi, ya, itu adalah ya dengan kesepakatannya atau menurut regulasi baik yang lama maupun yang baru itu dengan SJR di atas 0,1. SJR-nya di atas 0,1 dengan atau impact faktornya di atas 0,05. Apakah regulasi yang lama atau regulasi yang baru sama ini? Tetapi nanti perbandingan yang berbeda itu adalah perbandingan ketentuan lama dengan ketentuan baru itu perhitungannya adalah terkait dengan kuartil jurnalnya. Nah, ketentuan baru itu memperkenalkan diferensiasi AK berdasarkan kuartil. Jadi kalau kuartil 1 tetap 40 AK sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya di regulasi yang lama itu semuanya dihargai 40. Ya, apakah itu kuartil 4, ya kuartil 3 itu dihargai 40. Yang penting SJR-nya di atas 0,1. Ya. Tapi di regulasi yang baru, kalau kuartil 1 40 AK, sementara kuartil 2 sampai dengan kuartil 4 itu mengalami penurunan secara bertahap. Maka dosen perlu memprioritaskan ya publikasi di jurnal kuartil lebih tinggi untuk memaksimalkan perolehan AK. Kalau misalnya dengan EPC yang sama ya, dengan artikel processing charge yang sama ya, maka kita bisa mencari yang kuartil yang lebih tinggi ya, karena nanti penilaian AK-nya juga berbeda. Nah, di sini ketentuan yang lama dengan ketentuan yang baru. Kalau ketentuan yang lama di sini sama semuanya ya, di 40 AK, sedangkan ketentuan yang baru ya, kalau kuartil 1 40 dan kuartil 2 38 ya, kuartil 335 dan kuartil 4 adalah 33. Dimulai 33 sampai 40. Berarti kalau di regulasi yang baru berkaitan dengan AK untuk jurnal internasional bereputasi yang tergantung pada kuartilnya. Nah, kemudian itu yang tadi yang kaitannya sama jurnal internasional bereputasi. Nah, bagaimana dengan proceeding? Bagaimana dengan jurnal internasional yang non bereputasi? Nah, perlu kita pahami di sini. Ibu sekalian, untuk jurnal internasional yang tidak bereputasi, ya, ini SJR-nya, jadi tetap yang dimaksudkan dengan jurnal internasional yang tidak bereputasi ini atau yang terindeks pada database internasional yang bereputasi yang dimaksudkan di situ, ini adalah SJR-nya, tetap dia terindeks di Scopus ya, terindeks di Scopus atau terindeks di Web of Science ya. Kalau SJR-nya di bawah 0,1. Kalau tadi di atas ya di atas 0,1. Ini di ya, kurang dari sama dengan 0,1 lah. Kurang dari sama dengan 0,01 atau impact factor kurang dari sama dengan 0,05. Itu dihargai 30 AK. Ya, sama dengan ketentuan yang lama. Karena ketentuan yang lama itu yang Scopus tapi SJR-nya kurang dari sama dengan 0,1 dihargai 30. Sama ini. Tapi kalau di atas 0,1, nah itu baru dihargai 40. Perbedaan yang kali ini sama. Kemudian yang perbedaannya untuk proceeding internasional yang Scopus. Maka kalau di ketentuan yang baru itu dihargai 20 AK. Ya, 20 AK proceeding internasional Scopus atau Web of Science. Tapi kalau di regulasi yang lama itu diakui 25 sampai dengan 30 AK.
Nah, ini ada penurunan ya, ada penurunan tetapi tetap diakui nilai AK-nya 20 AK itu yang proceeding internasional. Jadi mungkin kita bisa mulai tetap mempertahankan untuk promosi untuk melakukan diseminasi, maksudnya diseminasi atau presentasi di konferensi internasional ya. Ya, tapi ya di sini nanti ada meskipun ada penurunan AK ya di 20 AK. Tapi untuk proceeding internasional yang non-Scopus ya masih diakui di sini. Kalau yang non-Scopus ya, jadi masih diakui ya di 10 AK. Jadi meskipun tidak terindeks di Scopus, tidak terindeks di Web of Science, di regulasi yang baru tetap diakui meskipun ada penurunan AK di 10 AK. Kalau regulasi yang lama diakui 15 ya. Nah, kemudian proceeding nasional yang non-indeks ya, itu kalau yang baru ya itu dihargai 7,5 AK. Ya, sedangkan yang lama diakui 10 AK. Nah, seperti itu untuk yang proceeding dan jurnal internasional yang tidak bereputasi. Nah, ketentuan baru yang ini ketentuan baru yang tidak diatur dan pembatasan proporsi. Nah, ini yang harus penting juga diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk proporsi proceeding ya. Jadi angka kredit untuk proceeding internasional dan juga nasional itu diakui maksimal 25% ya dari angka penelitian. Kalau regulasi yang lama hanya mengatur proceeding nasional. Jadi kalau yang lama hanya diatur yang dibatasi hanya proceeding nasional. Tapi untuk yang ketentuan yang baru, baik proceeding internasional maupun proceeding nasional, yaitu diakui maksimal 25%. Maka ini juga nanti menyangkut bagaimana policy atau kebijakan yang ada di kampus. Jadi kalau misalnya dari teman-teman dosennya ada yang sudah melampaui ya nilai ya atau proporsi di atas 25% ya maka bisa disarankan ya atau dialihkan kepada publikasi yang lain ya misalnya jurnal ya, yang tidak ada pembatasan gitu. Jadi proceeding karena proceeding di sini dibatasi 25% dari angka penelitian. Jadi dari semuanya ini ya dari semuanya. Nah, kalau sudah memenuhi ya sudah mentok di 25% ya padahal mungkin masih ada ya beberapa tahun ya kita untuk publikasi maka bisa fokus saja ke jurnal dan mungkin buku referensi satu kali dalam setahun ya atau monograf juga satu kali dalam setahun maka bisa fokus ke situ. Nah, bagaimana dengan jurnal internasional yang tidak bereputasi? Nah, di sini yang jurnal internasional yang tidak terindeks di Scopus ini, jadi jurnal internasional biasa. Jadi misalnya terindeks di Copernicus atau yang terindeks di database yang lain ya, yang misalnya QUEST ya atau EBSCO misalnya ya. Nah, di sini itu tidak diatur ya, jadi 0 AK. Kalau sebelumnya diakui 20 AK. Nah, ini yang juga menjadi keresahan dari teman-teman dosen yang sudah mempublikasikan ya di jurnal internasional yang tidak terindeks Scopus tapi terindeks di database yang lain yang sebelumnya diakui 20 tapi sekarang tidak. Ini saya rasa juga sangat signifikan ya ini perubahan. Nah, ini juga menjadi satu masukan atau bahan pertimbangan lah dari para pengambil kebijakan ya untuk juga nanti bisa mempertimbangkan tetap mengakui jurnal internasional ya tetapi mungkin kalau jurnal internasional yang tidak terindeks ini dibatasi seperti proceeding. Di sini proceeding dibatasi proporsinya 25%. Kemudian juga tadi ya koran, majalah itu juga dibatasi. Demikian juga mungkin jurnal internasional yang tidak terindeks Scopus ya dibatasi, tidak langsung dihapuskan. Tapi kalau kita tetap kalau saat ini masih mengacu di regulasi yang terbaru ya jadi akhirnya ya tidak diakui karena tidak diatur di regulasi yang terbaru di Kepmen 39. Nah, proceeding format poster ya, kalau format proceedingnya adalah bentuk poster itu tidak diatur.
sebelumnya diakui kalau internasional itu 10 AK, ya kalau nasional 5 AK. Kalau di regulasi yang terbaru kalau poster tidak diakui. Tapi kalau dipublikasikan ya dalam proceeding ya yang ada proceedingnya diakui. Ya, tapi kalau dalam bentuk poster malah tidak diatur. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga implikasi strategisnya ya dosen perlu memprioritaskan ya, publikasi di jurnal internasional yang bereputasi aja yang terindeks Scopus ya, ya yang yang di atas SCR-nya di atas 0,1. Kalau misalnya SCR-nya di bawah 0,1 ya masih bisa diakui ya, masih bisa diakui dengan 30 angka. Ya masih bisa diakui tapi 30 angka. Ya, memprioritaskan publikasi di jurnal bereputasi yang terindeks di Scopus atau Web of Science dan juga proceeding yang terindeks Scopus. Meskipun yang proceeding yang tidak terindeks Scopus juga diatur ya dalam regulasi yang terbaru. Publikasi di jurnal non bereputasi ya dan format poster ya itu tidak lagi memberikan kontribusi angka prestasi di regulasi yang terbaru. Nah, itu saya rasa Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan bagaimana ya perubahan angka prestasi dosen ya, 2026 yang saya rasa perubahannya sangat drastis ya. Kita bisa mengetahui ya bagaimana perbedaan di antara regulasi yang baru dan regulasi yang lama ya karena ini nanti berimplikasi pada kita ya dalam melakukan publikasi ya melakukan publikasi dan memilih ya jenis publikasi yang diatur ya di dalam angka prestasi di regulasi yang baru ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya kepada rekan-rekan semuanya. Bagi teman-teman dosen semuanya yang belum subscribe ya silakan subscribe channel ini dan terus mengikuti ya setiap video yang kita upload ya di channel Jejak Profesor. Demikian saja ya, terus ikuti channel Jejak Profesor ya bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.